di Rasan-Rasan bersama saya Riza di Wagers TV. Oh ya teman-teman, kali ini di studio Wagers TV itu kedatangan tamu nih teman-teman. Dan kita akan ngobrolin suatu isu yang lagi booming di Indonesia. Di sebelah kanan saya sudah ada Mbah Legowo. Hai Mbah, selamat datang di studio kami. Selamat berjumpa dengan Mbak Risa. Iya. Oh ya Mbah, sebelum kita rasan-rasan, saya mau tanya-tanya dulu nih Mbah tentang pribadinya Mbah. Kan kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang nih. Nah, Mbah Legowo itu rumahnya mana sih Mbah? Saya di Purworejo, saya di Pelausan, di kampung Pelausan, di belah timur alun-alun, di belakang SD Maria. Oke, berarti masih daerah kota ya Mbah ya? Purworejo ya. Oke, selanjutnya yang saya pengen tahu itu keseharian Mbah itu bergerak di bidang apa sih Mbah? Atau Mbah itu sebenarnya apa gitu loh? Banyak orang menyebut saya seniman, tapi saya nggak punya karya seni. Oke gitu. Banyak orang menyebut saya budayawan, tapi nggak memiliki produk budaya apapun. Yeah. Tetapi memang aktivitas saya banyak di atas Jago, Asosiasi Komunitas Penjaga Bogowonto. Saya punya ketertarikan untuk alam dan lingkungan, termasuk di situ ada sosial. Sosial, jadi pendekatan karena di alam, lingkungan dan sosial tadi saya mendekati itu dengan teori atau strategi saya yaitu seni dan budaya. Jadi banyak teman-teman seniman, budayawan yang kami rangkul, kami gandeng. Satu komunitas gitu ya Pak? Komunitas di situ, mari bersama-sama menjaga alam. Gini, langsung aja ya Pak, kan sekarang ini lagi masa-masanya pandemi nih, dan banyak sekali masalah-masalah yang timbul karena pandemi COVID-19 ini. Nah, salah satunya masalah itu masalah mudik Pak. Nah, gimana sih tanggapan Bapak tentang mudik pada tahun ini? Ya, yang perlu kita sadari bersama adalah pandemi ini bukan hanya dirasakan di Indonesia, tetapi seluruh dunia merasakan pandemi ini. Artinya kita semua harus sadar dan bersikap. Jadi memang kenapa toh corona ini begitu ditakuti? Sebenarnya yang perlu diwaspadai adalah karena corona atau virus ini penyebarannya sangat cepat. Yang perlu diwaspadai adalah penyebarannya. Kalau virusnya sendiri mungkin bagi orang yang fisiknya sehat, virus ini nggak bermasalah seperti virus flu biasa. Tetapi ketika virus ini menempel di orang yang sudah mempunyai penyakit bawaan seperti diabetes, terus hipertensi, paru-paru, inilah yang akan mempercepat atau memicu bahkan sampai kepada kematian. Nah, kenapa kita perlu waspada dan begitu antusiasnya mewaspadai virus ini sampai perlu adanya himbauan untuk tidak mudik? Karena memang kita lihat bangsa Indonesia ini di data beberapa tahun yang lalu 2015-2017 angka penderita diabetes, angka penderita hipertensi ini cukup tinggi. Jadi bangsa ini cukup rentan terhadap virus ini. Inilah yang perlu kita waspadai. Dan kerentanan ini yang pemerintah juga menyikapi dengan menghimbau untuk tidak mudik. Sebenarnya itu. Kenapa? Karena usia rentan, terus tadi yang sudah punya bibit penyakit hipertensi ini adalah potensi bangsa ini. Ketika potensi bangsa ini dihancurkan karena ketidakwaspadaan kita terhadap virus ini akan sangat sia-sia bagi perkembangan pertumbuhan bangsa Indonesia ke depan. Karena toh banyak juga yang hipertensi, diabetes ini di usia-usia produktif. Sayang kalau mereka mati sia-sia hanya karena kekurang waspadaan kita. Ini dulu yang harus kita sadari dan pahami bersama.
kenapa mudik ini dihimbau untuk tidak dilakukan. Nah, ketika kita bicara tentang mudik, tentu sangat banyak sekali rentetan yang terkait di situ. Karena mudik ini sebagai tradisi. Ya, benar sekali. Tradisi. Apalagi di Purworejo ya Pak ya. Apalagi di kota-kota kecil seperti Purworejo kita ini, di mana banyak warga kita yang merantau ke luar kota, ke Jakarta misalnya, itu untuk mencari nafkah di sana dan mereka settle di sana. Ini saat yang tepat untuk mereka pulang kampung merayakan Idul Fitri bersama-sama dengan menunjukkan keberhasilannya. Ini prestasinya begitu. Dan secara emosi, mudik ini bagi mereka adalah membangun energi. Ya, membangun energi untuk nanti ketika mereka kembali ke tempatnya bekerja, mereka mendapatkan energi baru yang mereka dapatkan di desanya. Semangat baru gitu ya Pak. Nah, mudik seperti ini memang sudah menjadi tradisi di bangsa ini, dan ini nilai-nilai positif sebenarnya, tetapi harus kita waspadai karena situasinya berbeda, maka sikap kita pun juga harus berbeda, tidak seperti biasa ini. Nah, maka pemahaman biasa ini rapopo, ini harus mulai kita benar-benar kaji ulang. Yang harus dikaji itu yang seperti apa sih Pak? Ya, ketika kita terpaksa mudik, ketika kita terpaksa entah itu mudik atau kita terpaksa harus pulang kampung, kembali ke kampung halaman kita, maka harus kita tingkatkan kesadaran tentang bagaimana virus ini menyebar. Terus meningkatkan kewaspadaan kita. Apa saja yang harus kita lakukan? Disiplin diri, pakai masker, terus cuci tangan setelah tangan kita menyentuh apapun, cuci tangan sebelum tangan kita menyentuh wajah kita, mata, hidung, dan mulut, dan juga menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini sangat sulit nanti ketika kita sudah puluhan tahun, 1 tahun tidak ketemu, terus kita pulang. Tentunya yang di rumah juga kangen, kita juga kangen, dan interaksi inilah yang harus kita benar-benar jaga ketika kita terpaksa harus mudik, atau terpaksa kita dengan berbagai macam cara kita pulang kampung, kita harus tetap menjaga kewaspadaan untuk kepentingan bersama, untuk menjaga bersama-sama kita melawan corona ini. Ya, berarti kita harus sebelum kita melakukan mudik, kita harus belajar dulu gimana caranya untuk kita cara mudik atau jaga jarak. Kan kita kan orang Indonesia Pak, nggak pernah bisa nggak cipika-cipiki atau keluarganya berpelukan atau gitu kan pasti sangat susah Pak gitu. Ya, pertama-tama memang situasinya ini berbeda dan tidak pernah ada latihan sebelumnya. Jadi memang tidak ada latihan, artinya kita memang benar-benar harus membangun kesadaran kita. Karena dari kesadaran kita inilah nanti akan tumbuh semangat untuk benar-benar bisa melakukan apa yang sudah kita sadari tadi tentang bagaimana virus ini menyebar, apa bahayanya, terus bagaimana jika sudah terjangkit virus ini, apa yang harus kita lakukan, meningkatkan imunitas tubuh bagaimana, pola hidup, pola makan, pola pikir, inilah yang harus kita bangkitkan juga, bukan sekedar melarang mudik atau bukan sekedar nekat mudik, tetapi mari bersama-sama kita seandainya pulang ke kampung juga dengan niat untuk membangun kebersamaan, meningkatkan emosi tadi dengan mari kita bersama-sama membangun energi yang positif. Energi yang positif yang seperti apa sih Pak menurut Bapak yang bisa diterapkan setiap individu yang mudik itu? Energi positif tidak bisa dipungkiri, memang mudik ini merupakan perputaran secara ekonomi Secara ekonomi tentunya masyarakat di desa juga sangat tertolong dengan adanya mudik ini. Jadi
masyarakat bisa mendapatkan manfaat. Saatnya orang kota ini berbagi rezeki, berbagi ampau, masyarakat produktif, bukan sekedar ampau, tetapi masyarakat produktif. Mereka membuat ini, membuat itu, wisata ini, wisata itu. Akhirnya kan tempat wisata juga ramai, pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat. Tetapi sangat disayangkan ketika ini meningkat, virusnya juga meningkat. Maka dari itu kita harus mempunyai semangat yang sama untuk sama-sama meningkatkan ekonominya, tetapi juga meningkatkan kewaspadaan supaya kita semua terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini. Ini adalah energi positif juga. Iya, harus sering-sering sharing juga ke orang-orang ya Pak tentang gimana sih caranya untuk menghadapi virus ini juga Pak. Ya, sebenarnya informasi tentang pencegahan, terus bagaimana yang perlu kita lakukan adalah mengetahui dulu virus ini penyebarannya bagaimana. Melalui droplet. Iya kan? Dari droplet itu apa? Droplet itu adalah percikan air liur kita ketika kita ngobrol. Nah, percikan ini kan bisa secara langsung, misalnya kita ngobrol bersama. Ini sangat mudah dihindari dengan cara memakai masker. Masing-masing memakai masker. Nah, ini untuk menghindari percikan. Tetapi yang percikan tidak langsung. Misalnya, ketika saya ngobrol di sini, tidak sengaja percikan liur saya menempel di meja ini. 5 menit kemudian saya keluar dari sini, terus nanti 10 menit kemudian ada orang baru datang duduk di sini, tangannya begini, terus pegang gini. Inilah yang perlu kita waspadai. Walaupun nggak kontak langsung. Jadi memang disiplin diri tadi, cuci tangan sebelum atau sesudah menyentuh apapun, membawa hand sanitizer misalnya. Membawa hand sanitizer itu menjadi wajib ya Pak ya. Jadi wajib untuk kita terapkan disiplin diri, karena memang hand sanitizer itu tidak dibutuhkan ketika di tempat-tempat fasilitas umum itu disediakan tempat cuci tangan yang memadai, yang sehat, ada sabun. Nah, jadi fasilitas umum orang-orang di situ bisa menggunakan akses itu dengan baik. Dan kapan itu bisa digunakan? Ketika ada kesadaran. Saya habis memegang ini, maka saya harus mencari tempat cuci tangannya. Kalau saya tidak membawa hand sanitizer-nya, itu. Terus tadi pertanyaannya energi positif tadi. Nah, ketika masing-masing bisa menjaga kewaspadaan dirinya, terus bisa mengantisipasi, mencegah untuk dirinya sendiri, untuk orang-orang terdekat kita, untuk saudara kita yang kita cintai, maka ini harapannya juga bisa menumbuhkan semangat baru karena kita bisa melewati virus ini. Sehingga semangat baru karena kita melewati ini, kita bisa settle di tahun ke depan, kita bisa membangun lebih baik diri kita sendiri, lingkungan kita, dan bangsa ini. Di masa-masa pandemik ini kan sangat banyak berdampak ke semua kalangan ya Pak ya. Salah satunya itu banyak pegawai swasta yang kena PHK, kehilangan pekerjaannya, dan mereka pun nggak bisa mudik gitu loh Pak, karena larangan pemerintah yang menganjurkan mereka untuk tidak mudik karena bisa membahayakan orang sekitarnya di desa atau di kota lain kayak gitu. Nah, apakah ada solusi dari Bapak sendiri mengenai tentang gimana sih mereka caranya, mungkin cara hidup mereka di sana gimana? Jadi kan mereka udah kehilangan sumber daya uangnya nih, jadi gimana nih buat mereka settle di sana? Buat teman-teman atau saudara-saudara yang dengan terpaksa di PHK, hubungan kerja, dirumahkan, tidak dipekerjakan kembali, ini saatnya kita diasah kreativitas kita. Banyak cara yang bisa dilakukan, mulai dengan bagaimana bertahan hidup. Bagaimana bertahan hidup? Apa yang harus saya makan? Manfaatkan lahan-lahan kosong atau sempit di pekarangan rumah kita. Mungkin ada lahan kosong bukan milik kita, tetapi lahan kosong boleh dong kita tanami sayuran.
nanti kita manfaatkan bersama-sama. Itu untuk mempertahankan hidup. Terus mungkin kreativitas kita yang tadinya kita nggak pernah bisa bikin sesuatu misalnya. Banyak peluang sebenarnya, banyak cara belajar kan sekarang sangat mudah sekali, sangat aksesnya juga sangat dipermudah dengan teknologi. Cari peluang melalui peluang usaha yang bisa dikerjakan di rumah, membuat snack misalnya, terus membuat kue misalnya. Iya, karena kan kita mau lebaran juga ya Pak. Manfaatkan momentum yang ada. Manfaatkan momentum yang ada dengan kecerdasan kita dan kepekaan kita. Tentu ketika kita punya niat pasti ada jalan gitu. Di samping itu kan pemerintah yang melarang mudik di DKI misalnya, itu gubernur juga sudah menyatakan ada bantuan untuk yang tidak mudik. Dan bahkan bagi yang tetap mudik nanti kembali ke Jakartanya belum tentu susah. Maka di situ kuncinya adalah kesetiaan dan ketaatan serta kepatuhan. Ketika kita setia, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, itu prinsip. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun aturan seperti apa kita harus setia di situ, patuh dan taat. Selanjutnya biarkan yang mereka ini yang punya kuasa ini yang mengatur kita. Karena saya yakin, seperti yakinnya ketika pemerintah sudah menyediakan, sudah membuat aturan, pasti dia juga sudah menyediakan. Seperti jaring pengaman sosialnya bagaimana. Nah, saran saya adalah akses semua peluang itu. Akses, manfaatkan jaring pengaman sosial yang sudah disediakan, juga tetap produktif sekalipun dari rumah. Nah, tapi kan kalau misalnya orang itu udah pikirannya udah ruwet, udah cupet gitu kan, pasti mereka tuh nggak berpikir untuk kreatif gitu loh Pak. Ya betul. Memang susah sekali. Seperti tadi dari awal kita bicarakan bahwa memang situasinya berbeda. Situasi ini berbeda dan tidak pernah direncanakan sebelumnya sehingga tidak ada latihan. Nah, saat inilah kalau kita pernah mendengar ada seleksi alam. Ini adalah seleksi alam menurut saya. Seleksi alam ini sangat jujur, artinya tidak ada rekayasa ketika alam sendiri yang menyeleksi. Maka disinilah kita ditunjukkan atau di pembuktian kita, settle apakah kita. Jangan-jangan karena kita kemarin tumbuh secara karbitan, sehingga kita kaget melihat atau menghadapi situasi ini. Maka apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, inilah yang akan membuat kita settle menghadapi permasalahan ini. Saatnya kita diingatkan untuk kembali. Ketika dunia menginginkan kita untuk saling berjauhan, sebenarnya Tuhan sedang menanti kita untuk mendekat kepadanya. Gitu ya. Baik. Nah, kalau ini kita berbicara tentang orangnya nih Pak, kan udah kehilangan pekerjaan, otomatis dia juga nggak, misalnya mereka udah mikir saya nggak kreatif, saya nggak bisa apa-apa di sana, terus mereka harus mudik, mereka mengharuskan dirinya mudik karena di rumah itu mereka semuanya ada, kayak sayuran bisa langsung petik di kebunnya masing-masing. Nah, itu bagaimana sih Pak langkah-langkah yang diambil desa atau posko-posko terdekat untuk menanggapi orang pemudik ini? Jadi banyak berita memang kita lihat di TV, banyak pemudik ini nekat dengan berbagai macam cara lewat jalur-jalur tikus yang tidak dijaga. Nah, ini akan sangat disayangkan nanti ketika mereka udah punya semangat pulang kampung nih. Ternyata di kampungnya di lockdown. Mereka nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kesadaran ini belum dibangun bersama-sama. Kesadaran ini harus dibangun bersama-sama, baik yang di kampung harus punya kesadaran seperti yang Mbak tanyakan tadi. Bagaimana nanti kita sudah rencanakan plan A-nya seperti ini, tidak ada yang satupun warga kampung yang mudik. Ternyata kalau ada warga kampung yang mudik, apa yang harus kita lakukan? Plan B-nya harus disiapkan. Plan B-nya harus disiapkan, artinya antisipasi ini memang sudah terbaca, sudah kita rasakan. Jadi kita harus menyiapkan. Misalnya
sekarang banyak sekolahan kan tidak dioperasikan, libur kan ya. Jadi setiap desa pasti ada sekolahan, ada sekolahan di situ. Tinggal komunikasinya saja mungkin dari pihak perangkat desa dengan dinas pendidikan misalnya. Bagaimana kami memanfaatkan sekolahan ini untuk kami sebagai tempat karantina bagi pemudik-pemudik yang tetap nekat mudik karena berbagai macam hal tadi. Karena karantina mandiri di rumah ini sangat sulit dipastikan. Sangat sulit dipastikan karena tadi karakter setiap orang itu berbeda. Ketika saya bisa menjaga emosi saya bisa mengkarantina diri saya, tetapi mbak saya belum tentu bisa. Ibu saya belum tentu bisa, ponakan-ponakan saya belum tentu bisa. Maka kesadaran bahwa situasinya berbeda, sikapnya pun harus berbeda. Hanya orang bodoh yang menganggap situasi berbeda dengan sikap yang sama. Kita harus cerdas, artinya ketika situasinya berbeda, sikapnya pun harus berbeda. Dan berangkat dari kesadaran itu, tumbuhkan semangat baru bahwa kita pulang kampung ini untuk membangun. Gunakan pengalaman yang Anda sudah dapatkan di kota untuk membangun desamu. Jadi kepulangan Anda bukan seperti pecundang yang pulang kampung, tetapi sebagai pahlawan yang pulang kampung siap untuk membangun kampung. Kami justru menantikan orang-orang seperti itu. Tapi kan tidak semua warga kayak perangkat daerah, maksudnya perangkat desa untuk bisa berpikir seperti itu gitu loh Pak. Ketika mereka melihat siaran ini mudah-mudahan mereka tergerak. Ayo kita bangun bersama-sama. Kan banyak tuh Pak yang daerah-daerah yang kamu nggak boleh masuk nih, kamu mending pulang aja. Sama aja dong Pak, dia udah ngabisin uang di jalan, terus dia balik lagi, yang sama aja. Maka sangat disayangkan juga ketika semangat yang dibangun ini tidak disertai dengan kesadaran dan pemahaman yang benar. Ibarat perang Mbak nih ya, saya lagi tidur, saya tidur dibuka, perang. Saya bangun dan karena saya bersemangat, punya loyalitas terhadap yang membangunkan saya bangun perang, saya lari ke barat, langsung lari ke barat. Padahal perangnya di timur, kan karena panik apa? Jadi semangat itu harus dibangun, gerakan-gerakan itu dibangun harus dengan pengetahuan yang jelas, yang benar. Jadi jangan asal lockdown. Jangan asal lockdown. Mereka manusia, kita manusia. Jangan asal lockdown. Lockdown boleh, tetapi marilah. Apakah saya mau bertanya kembali? Apakah mereka yang sudah menutup pintunya rapat-rapat, mereka bisa menjamin warganya juga tidak keluar? Sekarang kan banyak Pak, walaupun sudah ditutup tapi tetap warganya tetap ketika keluar orang lain nggak boleh masuk wilayah saya, tetapi warga saya keluar masuk bebas. Nah, padahal mereka keluar ini masuk lagi membawa virus atau tidak kita nggak tahu. Nggak pernah bisa terdeteksi. Kamu kena virus. Maka virus ini kan tidak berasal dari KTP. Karena kamu KTP-nya Jakarta nggak boleh masuk. Sementara warga saya KTP sini, saya bisa keluar masuk enak sekali, padahal membawa virus setiap saat. Nah, ketika kita nggak sadar, kita nggak paham betul apa itu penyekatan, semprot, semua yang lewat disemprot. Bahkan kemarin saya lewat di satu daerah, disemprot. Loh, itu semprotan apa Mas? Desinfektan. Ulah ngawur sampean. Desinfektan menyemprot baju, kulit, bahkan sebagainya. Ini bisa membahayakan. Dan banyak ternyata yang melakukan dengan serampangan. Jadi tadi kan Pak Mbah Legowo bilang sosial konflik. Nah, sosial konflik yang seperti apa sih yang akan timbul ketika kampung itu di lockdown dan social distancing akan diterapkan di mana-mana? Social distancing tidak akan pernah jadi sosial konflik ketika social distancing ini dipahami sebagaimana mestinya. Yang pernah terjadi sosial konflik di beberapa daerah ini karena yang melaksanakan, yang menjaga atau operasional di lapangan tidak memahami sebagaimana mestinya social distancing itu, di mana mereka
pokoknya yang bukan warga kami tidak boleh masuk. Padahal warga kami ini kan juga punya relasi di luaran. Mereka punya pekerjaan masing-masing. Misal di dalam kampung ini ada warung. Iya. Warung ini setiap hari ada salesman yang masuk ke warung. Kalau ini nggak boleh masuk, salesman nggak boleh masuk, matilah warungnya, matilah salesmannya. Nah, warung ini juga dimanfaatkan juga oleh para masyarakatnya. Mau beli kopi misalnya, kopinya habis, selesai teko-teko, kan juga jadi masalah ke depannya. Terus ketika arogansi di dalam penjagaan ini terjadi arogansi di situ, maka aku kudu lebu, kamu nggak bisa masuk, maka terjadilah konflik sosial. Maka pemahaman itu menjadi kunci juga untuk di beberapa daerah. Kenapa tidak boleh masuk? Boleh masuk asal, kan gitu. Asal ada syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini yang harus kita sosialisasikan terus menerus agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Oke, jadi atas rasan-rasan kita dari tadi, Mbah Legowo setuju nggak statement mudik ini untuk tidak mudik? Prinsipnya saya mendukung apa yang sudah diupayakan pemerintah. Tentunya pemerintah membuat larangan mudik itu tidak sekedar melarang, karena sudah berbagai macam data yang saya peroleh, yang saya kumpulkan, bahwa memang potensi penyebarannya sangat besar. Ketika mudik ini dibuka, potensi penyebarannya sangat besar. Potensi rentan yang kita miliki ini sangat besar. Data statistik juga bicara di situ bahwa penderita diabetes, penderita hipertensi, penderita paru di Indonesia cukup tinggi. Maka di tahun 2017 kita ingat peraturan atau keputusan Presiden tentang Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sebegitu pentingnya sehingga muncul kepres itu. Kenapa? Karena potensi untuk tidak hidup sehat itu sangat besar. Maka ada Germas, ada stunting, yang program-program itu memang itu untuk mewaspadai bahwa virus ini sangat rentan terjadi penyebaran dengan cepat ketika ada mudik. Jadi prinsipnya saya mendukung pemerintah, tetapi kalau toh ada yang tetap mudik dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam alasan, saya menghimbau untuk tetap bisa menjaga kebersamaan ini, karena bersama-sama ini juga harus menjaga kebersamaan. Nggak hanya yang pemudiknya aja ya Pak ya. Yang namanya bersama-sama itu harus menjaga kebersamaan, mengikuti iramanya agar kita bisa indah, kan gitu. Jadi mari, kalaupun Anda tetap mudik, ya jadilah pemudik yang mempunyai semangat untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Adakah tips-tips untuk pemudik, biar pemudik itu tuh cerdas gitu loh Pak, nggak seenaknya dia asal mudik-mudik aja gitu? Nah, mari kita bangun kesadaran tadi. Kuncinya adalah kesadaran bahwa situasinya berbeda. Kesadaran tentang bagaimana virus ini dan mencegahnya, dan kesadaran bahwa ketika kita sudah terjangkit atau terdeteksi terkena virus ini, apa yang harus kita lakukan, bagaimana meningkatkan imun tubuh kita, karena virusnya tidak berbahaya. Katakanlah virusnya ini hanya seperti flu biasa, tetapi membahayakan, sangat membahayakan ketika ini menular kepada saudara-saudara kita yang sudah memiliki penyakit-penyakit bawaan tadi. Maka mengasihi sesama, atau bagaimana kita mengasihi Tuhan itu dengan cara mengasihi sesama itu. Kalau di dalam teman-teman Gus Durian kan hablum minallah itu hablum minanas, dan hablum minalam termasuk mengasihi alam sekitar ini. Jadi memang inilah kita dituntut untuk pembuktian. Pembuktian atas apa? Atas iman dan keyakinan kita. Apa yang sudah kita imani, kita yakini, buktikan bahwa kamu beriman. Kasihi sesamamu dengan cara
menjaga diri sendiri, menjaga sesama, seperti itu. Terus kalaupun nanti kamu harus pulang kampung, pulanglah dengan sikap untuk membangun kampungmu, bukan sebagai penghancur kampungmu, tetapi kamu akan menjadi pahlawan di kampungmu dengan mentalitas yang sudah kamu dapatkan, dengan pengalaman yang sudah kamu dapatkan di kota. Sejahterakan kampungmu dengan semangat baru. Itu saja. Oke, bagi teman-teman yang pengen mudik nih, siapa tahu tips dari Mbah Legowo ini bisa membangun kalian untuk lebih berhati-hati untuk mudik, sayangi keluarga kalian di rumah. Oke, sekian rasan-rasan kali ini dan saya berterima kasih dengan Mbah Legowo telah hadir dengan kami di studio kami. Semoga bermanfaat. Amin, semoga bermanfaat. Oh ya, sampai ketemu di rasan-rasan berikutnya. Bye-bye. Bye.